Ya, selamat pagi, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid, orang tua murid, guru, dan staf administrasi dari Kanaan Global School dan juga Sekolah Kristen Kanaan. Bersyukur pada Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama memulai segala perkara dengan terlebih dahulu memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa kepadanya. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dalam hati sejenak, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan sama-sama lanjutkan pada pagi hari ini dengan kita sama-sama akan naikkan satu buku pujian yang diambil dari Kidung Nurani nomor 228, berbahagia yang turut perintahnya. Kita akan naikkan pujian ini di bait yang pertamanya saja. Mari kita naikkan pujian ini. Sama-sama naikkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan sama-sama lanjutkan pada pagi hari ini dengan morning devotion kita, ya, dengan renungan pagi kita. Dan pada pagi hari ini kita masih akan berbicara dalam satu topik, yaitu kesopanan, ya, politeness, ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulai. Kesopanan adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Dan setiap orang akan merasakan bahwa kesopanan itu adalah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena siapapun orang itu, apapun statusnya, apapun derajatnya, kesopanan itu adalah satu hal yang akan membuat orang lain merasakan kenyamanan, merasakan hal yang baik. Nah, karena itu pada pagi hari ini kita mau sama-sama lihat, ya, dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Boas. Ya, Boas ini adalah seorang yang sebenarnya kalau dari sisi kedudukan, dari sisi kekayaan, adalah orang yang tidak kurang. Ya, mari kita sama-sama lihat, ya. Kita akan buka dalam Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua, kita akan lihat dari ayat yang pertama. Rut pasal 2 ayat yang pertama. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan, Rut pasal 2 ayat yang pertama. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Kita boleh lihat, ya, tadi saya katakan Boas adalah saudara, ya, dari Naomi, ya. Di sini dikatakan dari pihak suami Naomi, ya, Elimelek, dan dia adalah seorang yang kaya raya. Dikatakan namanya adalah Boas. Tentu kalau Alkitab katakan kaya raya, tentu ini adalah seorang yang benar-benar Tuhan berkati, memiliki kekayaan. Apalagi kalau kita perhatikan di dalam kisah Rut ini, ya, kisah yang terjadi dalam kitab Rut ini, terjadi kelaparan hebat yang luar biasa sehingga semua merasakan kesusahan. Tetapi di balik semuanya itu, ketika keadaan mulai berubah, ya, Boas ini tetap dikatakan seorang yang kaya raya. Artinya memang punya kekayaan, ya, bukan orang biasa sebenarnya. Kekayaan biasanya akan disertai dengan kedudukan, ya.
sehingga orang-orang bisa memandang dia, orang-orang bisa melihat dia, ya, menghormati dia. Tapi apa yang dilakukan Boas ini? Ya, ini yang boleh menjadi satu hal yang luar biasa, karena Boas tetap punya kesantunan, kesopanan. Di mana kita bisa lihat tuh? Mari kita lihat ayat yang keempat, Rut pasal 2 ayat yang keempat. Begini kata firman Tuhan, Rut pasal 2 ayat yang keempat. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Kenapa saya katakan Boas ini punya kesopanan? Mari kita perhatikan, seorang yang kaya raya, seorang yang memiliki ladang, di mana ada pegawai-pegawai yang bekerja di sana. Ya, apa yang Boas lakukan ketika dia datang? Hal yang wajar adalah pegawai-pegawainya yang akan menyapa, Tuanku Boas, kiranya Tuhan menyertaimu. Itu adalah wajar sekali. Tetapi kita perhatikan ini, yang terjadi sebaliknya. Boaslah si pemilik tanah, orang yang kaya raya itu menyapa penyabit-penyabitnya, pekerja-pekerja yang menyabit di ladangnya. Apa yang Boas katakan? Tuhan kiranya menyertai kamu. Ya. Menyapa dengan satu ucapan yang baik. Bisa nggak menyapa dengan ucapan yang tidak baik? Bisa, misalnya, hei kalian pekerja-pekerja pemalas. Oh ya, kerja yang baik ya. Bisa Boas itu lakukan seperti itu. Tapi Boas tidak lakukan. Yang Boas lakukan adalah Tuhan kiranya menyertai kamu. Seorang pemilik ladang, seorang yang kaya, tetapi memiliki kesopanan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Para pekerja-pekerja pun punya rasa takut, hormat, segan dalam sisi yang baik kepada Boas ini. Kenapa saya katakan dengan sisi yang baik, dalam sisi yang baik? Karena mereka pun membalas salam Boas itu. Dan mereka membalasnya dengan hal yang baik. Apa yang dikatakan? Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lihat, para pekerja itu juga punya pilihan untuk apa? Membalas salam daripada Boas. Tinggal katakan, baik Tuan, terima kasih Tuan. Ya, kami akan bekerja dengan baik Tuan. Tetapi mereka tidak memilih jawaban itu. Mereka membalas sapaan ramah, sapaan yang sopan dari tuannya itu dengan doa-doa yang memberkati tuannya. Dengan cara apa? Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Bukankah ini satu hubungan yang harmonis? Ya? Seorang tuan dengan pekerja, ya. Walaupun posisi mereka berbeda, karena sang tuan punya kesopanan yang luar biasa, sehingga para pekerjanya pun merasakan kenyamanan itu dan mereka pun memberkati Boas kembali. Pagi hari ini kita boleh belajar akan hal ini. Tidak mudah untuk mempertahankan kesopanan kita dalam berbagai kondisi, dalam berbagai status. Tidak mudah, tetapi paling tidak kita belajar pada pagi hari ini. Boas seorang yang kaya raya punya kesopanan itu. Boas seorang yang punya hal-hal yang baik, punya hal itu. Karena itu pada pagi hari ini ya kita juga belajar ya, sama-sama. Kesopanan itu tidak ada ruginya untuk kita. Ya, bisa menyapa orang dengan baik, itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa kembali kepada kita. Amin. Mari kita akan akhiri dengan sama-sama kita berdoa. Doa akan saya pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Karena Engkau boleh menyertai kami, Engkau boleh memimpin kami, sehingga kami bisa merasakan berkat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh diajarkan mengenai kesopanan, di mana kami boleh belajar dari seorang yang bernama Boas. Tuhan Yesus tolong pimpin dan sertai, sehingga kami juga bisa belajar untuk memiliki kesopanan itu dalam kondisi kami, dalam status kami apapun itu. Dan saat ini kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau berkati kami semuanya Tuhan, dalam pembelajaran, dalam menghadapi tantangan-tantangan pandemi yang ada ya Tuhan Yesus. Kau berkati kami, orang tua kami, guru-guru kami, semua yang terlibat di dalam sekolah Kristen Kanaan dan Kanaan Global School. Kiranya Tuhan boleh berkati, berikan yang terbaik. Dan Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya firman-Mu boleh membimbing kami, menuntun kami, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan kami pun mau mencoba menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, ya itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan di morning devotion kita, di renungan pagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.